kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Beberapa pekan terakhir ini polemik kita sangat tajam dan mendalam tentang tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN terhadap calon ASN KPK. Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes yang sangat sensitif, bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang. Pada kesempatan singkat dan ringkas ini yang berharga ini, saya hanya ambil 2 contoh saja, yaitu pertama, seorang muslimah calon ASN KPK ketika ditanya tentang siapkah mencabut kerudung dan jilbabnya demi bangsa dan negara, ketika dia menjawab tidak, saya akan tetap memakai kerudungnya, penguji mengatakan Anda egois, tidak berani berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, Pancasila atau Al-Quran, tidak boleh memilih kedua-duanya. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan, bitarkil jihad. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan, bitarkil jihad. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi, karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek kandang. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak bir itu atau prospek apa? Bir. Paham ya? Artinya begini ya,
bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik, tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis, sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Lah sampean tak ceritani, Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogya cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughaladhah mutawasithah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondom kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris, ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misalnya celana dalam bardinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Kita kan sering banyak ada limbah. Anggere nganggep jijik utawa najis kan enggak dipakai lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam ku esok Gus lha piye? Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Cakep wong barat itu luwih fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan iku ngentekno donya Gus. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekathok mbek kaosan porot itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'anan apa litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah gitu. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati, pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aktsaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang
Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu, barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerangkan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu loh, dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngerti? Paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kalau sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngantil ora pokoke kalau ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kalau wong susah terus, nggih kula karek ngekek resep, salam gak tawakal bar lumayan. Karena ada kaedahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, Gus. Terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus nggoleki duit angel kok diajar kon ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik jenenge, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul apa? Khairan. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus.